Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, ketika ada orang bertanya terkait dengan urgensinya bertawasul melalui para nabi ataupun para wali, ataupun orang-orang soleh, karena seringkali ada pertanyaan begini, kenapa kita itu harus bertawasul? Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati tawasul? Apakah tanpa bertawasul maka doa kita tidak diijabah oleh Allah? Apakah Allah tidak mampu untuk mengijabah doa-doa kita tanpa bertawasul? Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu, teman-teman, dan ini perlu kita jawab. Dalam hal ini, saya akan mengutip pendapat Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki pada kitab beliau, Al-Madkhal, pada jilid 1 Shahifah 259-260. Beliau menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Fattawassulu bihi alaihi salatu wassalam huwa mahallu hatti ahmalil auzar wa athqalid dunubi wal khotoya. Adapun tawassul, meminta kepada Allah dengan wasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sudah wafat, ini menjadi sebab atau merupakan sebab dihapusnya beban-beban dosa dan beratnya maksiat serta kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah li'anna barakatah syafaatihi alaihi salatu wassalam wa idhamaha inda rabbi la yata'adhamu hadambun. Karena berkah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diimbangi oleh dosa-dosa. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebesar syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara untuk memudahkan terhapusnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan cara bertawasul. Tuh teman-teman ya. Ini bukan berarti tanpa bertawasul maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita, tidak. Jadi tawasul ini hanyalah salah satu cara, salah satu adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mencari keberkahan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kami Engkau ampuni melalui perantara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui perantara orang-orang soleh. Jadi hal yang semacam itu diperbolehkan, teman-teman. Id annaha a'dhamu minal jami'. Karena syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih agung dari semuanya. Falyastabshir man zarahu, maka berbahagialah orang-orang yang berziarah kepada baginda Nabi. Wa yalja ilallahi ta'ala bi syafaati nabiyhi alaihi salatu wassalam malam yazurhu. Sedangkan orang-orang yang tidak berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna min syafaatihi bi hurmatihi indak. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang tidak bisa berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mani taqada khilafa hadza fahuwa al-mahrum. Sedangkan orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan ini, artinya dia itu punya keyakinan bahwa tawassul melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dampak apapun, maka orang tersebut adalah al-mahrum, orang yang akan terhalang. Alam yasma' qala Allah azza wajal, apakah tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul
lawajadullaha tawwabar rahima. Faman ja'ahu wa waqafa bibabihi wa tawassala bihi wajadallaha tawwabar rahima. Jadi orang yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik baginda Nabi itu masih hidup atau sudah wafat, wa tawassala bihi, dan dia bertawassul meminta kepada Allah dengan perantara baginda Nabi, maka orang tersebut akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Nah, ini teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk keistimewaan dari bertawassul melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan untuk menafikan kebesaran Allah, kemahaagungan Allah. Jadi tanpa bertawassul maka Allah tidak bisa untuk mengijabah doa-doa. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kesolehan seseorang ataupun syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu perangkat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bertawassul melalui baginda Nabi atau bertawassul melalui orang-orang soleh, maka doa-doa kita ataupun tawassul ini akan menjadi penyebab mudahnya diterimanya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga pernah dilakukan oleh salah seorang pendiri madhab, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, ini di dalam kitab Tarikh Baghdad pada jilid 1 Shahifah 122-125. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin yakni zairan. Saya sering bertabarruk mencari keberkahan melalui perantara Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah, dan saya mendatangi kuburannya setiap hari. Fa idza aradat li hajatun shallaitu rak'ataini. Ketika saya memiliki hajat, memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, maka saya sholat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi, dan saya datang ke kuburan Imam Abu Hanifah, wa sa'altullaha ta'ala indahu, dan saya meminta kepada Allah di sisi kuburan itu, fama tab'udu anni hatta tubdo, maka tidak lama dari situ hajat-hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, salah satu keistimewaan daripada bertawassul. Lalu ada salah seorang ulama yang berkata begini, yaitu Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Beliau wafat tahun 285 Hijriah. Beliau adalah seorang salaf. Beliau mengatakan, Qabru Ma'rufin Al-Karhi At-Tiryaq Al-Mujarrab, bahwa makam Imam Ma'ruf Al-Karhi itu merupakan obat yang mujarab. Yakni jika misalkan ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, bertabarruk melalui Imam Ma'ruf Al-Karhi di sisi kuburannya, maka itu akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi ini sebagai tawassul itu bukan berarti menafikan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi ini merupakan keistimewaan orang-orang soleh, merupakan keistimewaan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan keagungan ataupun kesolehan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa kita jadikan mutawassal bih dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.